وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa nifitina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul lagi, bertemu lagi dalam forum ini baik secara offline maupun online. Ya, yaitu membahas kitab tentang haid, nifas, dan istighadah. Sebagai pembukaan, ya, sudah saya sampaikan kemarin dan mungkin akan saya ulang-ulangi, bahwasanya pentingnya mempelajari kitab ini, yaitu karena kita, baik kita sebagai laki-laki maupun kita sebagai perempuan atau wanita, itu akan berurusan dengan darah-darah ini setiap saat itu. Sehingga nama kitabnya pun dibahasakan sebagai haid, kemarin kitabnya Syekh Utsaimin, yaitu darah kebiasaan wanita. Karena memang ini ya akan keluar gitu loh dari tubuh seorang wanita, yang mana wanita itu ya bisa diri kita sendiri sebagai wanita, atau kalau kita laki-laki ya mungkin itu adalah anak kita, istri kita, ya, saudari kita, mungkin juga ibu kita, yang mana mereka harus tahu. Walaupun mereka nggak tahu, ya kita bagi laki-laki pun tahu juga nggak ada masalah itu, untuk kemudian saling mengkoreksi. Jangan sampai kemudian kita justru jahil tentang ini, kemudian keluarga kita dari kalangan kaum wanita tadi malah salah-salah. Kemarin kita sudah maraton menyelesaikan yang haid, ya, dari awal sampai akhir. Maka insya Allah kita hari ini akan selesaikan kitab ini, nifas dan istighadah. Untuk pembahasan nifas ini akan mirip dengan haid, cuma nanti beda di definisi dan sebagainya. Kita mulai saja, yaitu dengan judul nifas. Definisinya adalah, nifas adalah, ya, maknanya adalah melahirkan secara bahasa. Adapun secara jadi garis besarnya adalah melahirkan. Jadi kalau ada orang nggak ngelahirin kok kemudian dia bilang aku keluar nifas, itu bukan nifas. Pilihannya tinggal dua, kalau nggak haid ya istighadah. Tapi kalau dia melahirkan gitu, ya kemungkinannya ya paling besar ya nifas. Ya. Dimana dinamakan demikian bisa jadi karena rahimnya itu bernafas karena adanya anak, atau karena keluarnya jiwa, yaitu anak yang lahir dan darah yang keluar. Ya, jadi nifas itu diistilahkan nifas karena ada anak yang dikeluarkan lalu kemudian keluar darah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan darah yang dilihat wanita ketika mulai merasakan sakit adalah darah nifas, dan tidak ada batasan 2 hari atau 3 hari. Maksud rasa sakit di sini adalah rasa sakit yang diikuti dengan kelahiran. Ya, jika tidak demikian maka bukan darah nifas. Jadi garis besarnya adalah kelahiran, kemudian tidak ada batasan 2 hari atau 3 hari sebelumnya. Ya, ketika mulai merasakan sakit. Jadi sebelum kelahiran, itu kalau misal HPL-nya kan waktu melahirkan dari seorang wanita itu normalnya itu kan sama 9 bulan 10 hari normalnya. Nah, nanti ada kondisi nggak normal itu. Nah, itu ketika seorang wanita sudah mulai kerasa sakit-sakit mau ngelahiran. Jadi sakitnya beda ya, antara mau lahiran sama mau buang air besar itu beda. Lahiran itu lebih sakit. Walaupun sebagian orang atau sebagian wanita mengatakan kalau setelah lahiran yang normal itu rasanya kayak orang setelah buang air besar gitu kan. Ketika udah keluar tuh plong gitu, katanya gitu. Saya nggak pernah ngerasain ya. Cuman poinnya yang mau saya sampaikan adalah ketika seorang wanita sudah merasakan mau melahirkan anaknya sehari atau 2 hari sebelum lahirnya anak, biasanya itu proses bukaan-bukaan gitu. Nah, maka ketika proses bukaan itu sudah keluar darah, ya, walaupun anaknya belum keluar, maka darah yang keluar itu sehari atau 2 hari atau 3 hari sebelumnya, maka itu dihitung sebagai tetap nifas. Nah, adapun kalau nggak ada kaitannya dengan kelahiran, ya perutnya sakit-sakitan gitu,
perutnya sakit gitu, terus habis itu keluar darah, maka itu jelas bukan nifas. Ya. Karena wanita-wanita yang belum nikah itu biasanya kalau mau keluar haid itu biasanya sakit. Gitu. Nah, mereka akan sembuh kalau nikah. Gitu. Apakah sembuhnya nikah terus karena hamil? Enggak. Gitu. Jadi wallahu alam itu. Jadi Allah tuh kayak semacam ngasih alarm gitu loh ke wanita-wanita ini untuk segera nikah. Kalau kamu nggak segera nikah ya kamu akan merasakan rasa sakit itu tiap bulan. Nggak segera nikah. Nah, dengan nikah itu akhirnya rasa sakit bulanan rutin itu mulai berangsur-angsur hilang sampai akhirnya dia mungkin hamil dan seterusnya. Ya, Allah taala alam. Yang ke B, lama minimal dan maksimal waktu nifas. Menurut pendapat yang kuat, ya, menurut pendapat yang kuat, tidak ada batasan minimal atau maksimalnya untuk nifas. Sedangkan batasan maksimal nifas adalah 40 hari. Ya. Oh, maaf, tidak ada batasan minimal untuk nifas, maksimalnya 40 hari. Ya, jika seorang wanita nifas telah suci sebelum 40 hari, maka dia dihukumi wanita suci, wajib baginya mandi, ya, mengerjakan kewajiban-kewajiban ibadah seperti biasanya. Adapun bila darah mengalir terus lebih dari 40 hari, maka darahnya keluar dari lebih dari 40 hari itu disebut darah penyakit. Jadi ini agak beda dengan haid. Ya, haid itu nggak ada batasan minimal dan maksimalnya. Ya, keluar haid terus sampai kemudian 2 minggu ya haid, 3 minggu ya haid. Sebulan ya haid kalau memang sebulan. Tapi kalau kemudian awalnya cuma seminggu sampai sekian tahun, sampai tiba-tiba karena satu dan lain hal, terus jadi sebulan, maka diambil hukum seminggunya tadi. Adapun untuk nifas, maksimalnya dibatasi 40 hari, minimalnya nggak ada batasan. Artinya kalau orang itu nifasnya seminggu, ya seminggu. Nifasnya cuma 2 minggu, ya 2 minggu. Nifasnya 3 minggu, 3 minggu. Nifasnya 45 hari, apakah dihitung 40 hari saja. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia berkata, kanatin nufasa'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya orang-orang wanita yang pada nifas pada masa Nabi SAW, taq'udu ba'da nifasiha arba'ina yawma. Mereka menahan setelah nifasnya 40 hari. Jadi ketika keluar darah nifasnya dia 40 hari nggak ngapa-ngapain. Maksudnya nggak boleh sholat, nggak boleh melakukan hal-hal yang dilarang pada wanita haid. Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan para ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi SAW, para tabi'in dan generasi sesudahnya sepakat bahwasanya wanita yang mengalami nifas meninggalkan sholat 40 hari. Kecuali bila belum 40 hari. Jadi tentang maksimalnya para ulama sepakat. Tapi kalau kemudian minimalnya, ya maka ada yang sepakat, ada yang enggak. Sudah melihat suci maka dia wajib mandi dan sholat. Tapi umumnya boleh mandi dan sholat kalau sudah suci sebelum 40 hari. Apabila dia masih melihat darah keluar setelah 40 hari, maka menurut ahli ilmu menyatakan bahwa dia tidak boleh meninggalkan sholat. Dia tetap sholat. Ini adalah pendapat mayoritas ahli fikih. Ini walaupun ada khilaf, tapi mayoritasnya tetap berpendapat harus nggak boleh sholat dan seterusnya kalau nifasnya sudah lebih dari 40 hari. Makanya penting untuk dihitung dengan benar ya. Jadi begitu kamu lahiran ya toh, tulis tuh, coret tuh kalendernya, tandain. Ya, 40 hari sampai kapan? Jangan nggak peduli gitu ya. Laki-laki harus peduli. Ya, mobil khusus perempuan udah istri suaminya nggak peduli, dia sendiri juga nggak peduli. Akhirnya meninggalkan sholat dengan sengaja, repot. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa batas maksimal 40 hari, dalil-dalil mayoritas yang membolehkan untuk menjadikan patokan. Jadi maksimal 40 hari ini adalah dalil yang bisa dijadikan patokan. Maka yang wajib bagi wanita nifas adalah berhenti pada batas 40 hari, kecuali jika melihat sudah suci sebelum 40 hari, maka silakan beraktivitas. Wallahu ta'ala. Kemudian persamaan nifas dan haid. Hukum-hukum yang berkaitan dengan nifas pada dasarnya sama dengan hukum haid. Tadi di awal sudah saya singgung. Ya, sehingga kemarin kita berjuang mempelajari kitab ini sampai halaman 60-an, sedangkan ini halaman terakhirnya 89. Sekarang udah 69, berarti kan tinggal 20 gitu. Ini menunjukkan bab nifas itu nanti nggak akan dibahas banyak karena inti dari poin-poin tentang nifas sama dengan haid. Artinya kalau wanita yang belum nikah sudah paham tentang hukum-hukum haid, nanti pas nifas ya hukumnya sama dengan haid, cuman bedanya di hari-harinya tadi loh. Maka karena darah nifas adalah darah haid yang tertahan keluarnya selama waktu kehamilan. Jadi ini ada yang berpendapat gitu.
Yang berpendapat bahwasanya darah nifas itu adalah hakikatnya darah haid yang keluar tiap minggu, tiap bulan maaf, tapi tertahan selama 9 bulan, atau kadang ada wanita yang hamil sampai 7 bulan, 8 bulan, maka tertahan selama itu, maka dia akan keluar pelan-pelan. Ya. Darah tersebut berubah menjadi darah makanan bagi janin dalam rahim. Apabila melahirkan dan tali penyalur darah sudah putus, maka darah akan keluar dari lubang kemaluan. Atau kalau kemarin dijelaskan dalam kitab Syekh Utsaimin, atau wanita itu punya 2 lubang gitu kan, yaitu lubang yang bersambung ke rahim dan satunya bersambung ke saluran kemih gitu. Nah, ini yang bersambung ke rahim. Nah, keluarnya adalah darah. Ya, maka yang keluar dari bersambung ke rahim selain darah nifas dan darah haid dihukumi suci, darah nifas dan darah haid itu dihukumi najis. Oleh karena itu Nabi SAW juga menyebut wanita haid dengan memakai bahasa nifas. Tadi dalam hadis ya, terkadang bahasa wanita yang haid digunakan atau menggunakan bahasa wanita nifas. Di antara yang menunjukkan hal itu, beliau pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha dan yang sedang haid, malaki anna fisti, ini kan nifas tuh. Apa yang dapat denganmu? Apakah ada apa denganmu? Anna fisti, apakah engkau sedang nifas? Kalau diterjemahkan secara letterlek itu, apakah kamu sedang nifas? Padahal kita sama tahu Aisyah radhiyallahu anha sejak dinikahi Nabi SAW sampai Nabi wafat belum pernah hamil. Ya, maka di sini diterjemahkan yang benar adalah haid. Jadi Aisyah radhiyallahu anha bukan nifas. Ini kalau nggak belajar itu nggak paham. Maksudnya kalau kamu nggak belajar fikih nggak paham. Aisyah nifas itu kan. Nah, padahal ternyata kalimat nifas kadang dipakai untuk haid. Ini menunjukkan bahwasanya hukum-hukum fikihnya mayoritasnya sama. Nah, Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan hukum wanita nifas sama halnya dengan wanita haid dalam seluruh perkara yang diharamkan dan kewajiban gugur bagi mereka. Nah, jadi apa yang diharamkan pada wanita nifas, maka itu juga diharamkan pada wanita haid atau sebaliknya. Kami tidak mengetahui ada persisian dalam masalah ini. Wanita haid nggak boleh baca Quran, ya sama. Wanita haid nggak boleh megang Quran, ya sama. Wanita nifas juga gitu. Wanita haid nggak boleh digauli suaminya, ya sama. Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan sungguh para ulama telah sepakat bahwa nifas hukumnya seperti hukum haid dalam semua perkara yang dihalalkan, diharamkan, dibenci maupun yang dianjurkan. Ya, jadi sama. Oleh karena itu hukum nifas sama seperti hukum haid, maka kami cukupkan dengan apa yang telah kami jelaskan dari beberapa hukum haid sebelumnya yang kemarin. Wallahu ta'ala. Nah, bedanya apa? Satu, terkait iddah. Patokan iddah seorang wanita adalah sucinya. Suci dari apa? Dari haid, bukan dari nifas. Suci dari haid, bukan dari nifas. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri sampai menunggu 3 kali suci. Suci dari haid. Artinya, ya kalau ada wanita yang haid nggak boleh dicerai, tapi kalau ada wanita nifas boleh dicerai sama suaminya. Kalau memang harus cerai lo ya, bukan berarti terus, wah, pokoknya nggak nifas tak cerai nggak gitu. Lagi-lagi stres kalau kayak gitu. Ya. Sebagai misal, iddahnya wanita yang hamil adalah dengan melahirkan. Andai kata ada wanita yang ditalak suaminya setelah melahirkan, artinya dia sedang nifas, maka iddah baginya adalah 3 kali suci atau haid, bukan karena nifas. Jadi misal nifasnya 40 hari, baru nifas 20 hari dicerai sama suaminya, berarti dia menjalani 20 hari nifas sudah nggak sama suaminya. Ya, kalau talak 1, talak 2, jangan kemana-mana, tetap tinggal di rumah suaminya. Nah, maka kemudian setelah itu dia haid 1, haid 2, haid 3, nah baru haid yang keempat, itu dia bisa, nikah lagi. Nah, haid 1, 2, 3, ya, tadi plus 20 hari, itu adalah kesempatan suaminya kalau itu talak 1 atau talak 2 untuk kembali. Dalam artian rujuk. Gitu. Itu pun jika wanitanya mau. Dan wanitanya nggak mau, ya nggak apa-apa, nggak boleh dipaksa. Demikian pula jika seorang wanita ditalak ketika sedang hamil, maka iddahnya akan selesai ketika melahirkan, bukan dengan nifas. Oh, hamil 3 bulan dicerai suaminya. Ya sudah, hamil beneran sampai melahirkan 9 bulan 10 hari jebret. Nah, selama 3 bulan plus
9 bulan kurangi 3 bulan berarti masa 6 bulan itu adalah iddah suaminya untuk balik. Kalau itu talak 1 atau talak 2. Kalau suaminya nggak balik, ya sudah. Begitu lahiran, jebret, dia mau nikah langsung, boleh. Cuman yang kemarin catatannya, ketika terjadi pernikahan dalam masa nifas, ya otomatis hubungan suami istrinya itu nggak boleh. Jadi sebaiknya wanita mempertimbangkan itu juga. Jangan kemudian, wes pokoknya aku begitu lahiran langsung nikah, mau saya ngenteni aku. Akhirnya begitu kemudian nifas digauli sama suaminya yang baru kan repot. Ya, otomatis nanti ada pelanggaran agama, ada dosa. Maka itu juga perlu dipertimbangkan. Dan wanita yang nifas itu biasanya lemah ya, karena dia habis melahirkan. Biasanya ada kondisi-kondisi lemah. Ya gampangannya gini lah, manusia itu normalnya itu butuh darah di badannya itu sekitar 2 literan kalau nggak salah. Nah maka dengan ada yang keluar itu kan berarti dia juga harus memasukkan penggantinya. Nah kalau kemudian penggantinya ini makanannya kurang positif, kurang bergizi gitu kan, otomatis ya dia dalam posisi anggaplah kayak kurang darah gitu. Terus dia harus nikah, diporsir lah untuk ini, untuk itu, belum lagi nanti mantan baru, hubungan suami istri dan seterusnya gitu. Tentu akan ada di atas kepayahan dan kepayahan. Nah kalau itu yang terjadi kan khawatirnya nanti malah sakit dan seterusnya. Maka sebaiknya wanita juga mempertimbangkan kalau emang posisinya hamil dan melahirkan dan suaminya nggak mau merujuk, maka bagusnya nikahnya ya setelah nifas saja. Ya. Jadi pas nifas lamaran nggak apa-apa gitu. Ya, jadi habis melahirkan seminggu lamaran nggak apa-apa. Nanti selesainya itu nifas misal sebulan kemudian ya prosesi pernikahannya. Allah Ta'ala. Balik. Haid adalah tanda balik, sedangkan nifas bukan. Ya. Karena seorang wanita tidak mungkin hamil hingga didahului haid terlebih dahulu, maka tanda balik seorang wanita adalah dengan keluarnya haid. Nah, masalah ini telah disepakati oleh para ulama. Ya, jadi kalau kita ngomongkan balik, tanda balik itu haid, bukan nifas. Tapi karena orang hamil itu umumnya sudah pernah mengalami haid, gitu kan? Umumnya loh ya. Maka ya berarti apa? Berarti orang yang nifas umumnya sudah haid atau sudah balik. Nah ini dalam hukum negara kita dirumuskan kalau pakai usia wanita itu boleh menikah ya minimal 16 tahun. Kalau kurang dari itu nanti dianggap pelanggaran hukum menikahi anak-anak di bawah umur, maka itu nanti pelanggaran hukum. Jadi kalian yang seneng sama istilahnya di kepinginan ingin nikahin wanita muda-muda, maka pastikan jangan sampai kurang dari 16 tahun. Karena kalau kurang dari 16 tahun nanti ada hukum pidana yang siap ditembakkan ke kita, gitu, kalian. Ya. Kemarin saya dikabari teman saya pesantren itu, umur 40 tahun belum nikah. Itu. Nah, terus calonnya umur berapa? Saya tanya sama teman ini. Calonnya umur 20 tahun. Jadi selisihnya 20 tahun, 40 sama 20. Nah, jadi itu aman kalau kayak gitu ya. Maka pastikan itu yang harus dikondisikan ya. Kemudian yang ketiga, waktu keluarnya darah haid keluar rutin tiap bulan, sedangkan nifas ya karena melahirkan. Jadi nggak ada, aku nifas. Terus besok lagi tanya, kamu nggak sholat, nifas lagi gitu. Nah anaknya sing di gitu. Anaknya ya orang lahir gitu. Nggak mungkin itu ya. Jadi kalau kita udah belajar enak, orang pakai bahasa nifas itu, loh, kok kita kan gue rameteng, kamu nggak hamil kok, tiba-tiba kok nifas gitu. Ya kan nifas itu ya hamil haid gitu. Ya enggak lah. Nifas itu karena lahir. Wanita yang mengalami keguguran, janin yang hidup di perut seorang ibu mengalami 3 fase kehidupan sebagaimana yang Allah jelaskan dalam firman-Nya, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin. Wahai manusia, kalau kamu ragu tentang hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami menciptakan kalian dari tanah. Ini maksudnya Nabi Adam ya. Summa min nutfah, kemudian dari nutfah, setetes air mani. Summa min alaq, kemudian segumpal darah, kemudian summa min mudghah, segumpal daging. Jadi ada perubahan fase ya. 30 hari dari mulai sejak diteteskan air mani dari orang tua kita laki-laki ke orang tua kita perempuan, kemudian tambah 30 hari 40 hari. Nah, kemudian berubah menjadi segumpal darah, 40 hari kemudian berubah menjadi segumpal daging, mukhallaqatin wa ghairi
mukhallaqatin linubayyina lakum. Gumpal daging yang sini dikatakan bahwasanya dari gumpal daging sempurna kejadiannya dan tidak sempurna. Artinya ada yang jadi bayi utuh dengan segala macam organnya, ada yang enggak sempurna. Ghairi mukhallaqah. Ada yang mungkin tangannya kecil, kakinya kecil, ada yang mungkin organ ususnya ada di luar perut gitu. Libayyina lakum, untuk kemudian memberikan penjelasan kepada kalian, wa nufiru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamma summa nukhrijukum tiflan summa litablughu asyuddakum. Wa nufiru fil arham, dan kemudian ya agar kami tetapkan dalam rahim apa yang dikehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Ya. Fil arhami ma nasya'u, apa yang kami kehendaki ila ajalin musamma. Di sini ditetapkan 4 hal. Ya, rizkinya, matinya, kemudian baik dan buruknya. Jadi ini apa namanya? Dituliskan takdirnya. Setiap bayi yang keluar itu sudah ada jatahnya. Makanya apa namanya? Ketika kita sering dengar itu, tiap anak itu membawa rezekinya masing-masing, ya ini masih rahim itu. Ya, ditetapkan ajalnya, rizkinya, kemudian baik dan buruknya. Summa nukhrijukum tifla, kemudian kami keluarkan kalian dalam bentuk bayi, anak kecil. Summa litablughu asyuddakum, kemudian kami sampaikan kalian pada masa dewasa kalian. Wa minkum may yutawaffa minkum may yuraddu ila ardalil umur. Di antara kalian ada yang kami wafatkan. Artinya dalam kondisi masih fresh ingatannya. Ya, teman saya semalam umur 40 meninggal, masih pintar orangnya. Dokter gitu. Wa minkum may yuraddu ila ardalil umur. Ada yang umurnya kita panjangkan, kita bikin pikun. Ardalil umur ini pikun. Usia yang jelek itu, pikun. Jadi dia sampai lupa. Ya, lupa sholat, lupa dirinya, lupa mandi. Likai la ya'lama min ba'di ilmin saya, agar kalian ya tidak mengetahui dari ilmu itu sedikit pun. Agar lupa sama apa yang pernah dikerjakan itu. Makanya pikun ini jelek ya. Pikun ini jelek ketika orang punya kebiasaan jelek. Ya. Tapi kalau ini kebiasaannya bagus, maka pikunnya bisa bagus. Dia mengulang-ulang sholat, mengulang-ulang baca Quran, pikun yang bagus. Nah, wanita yang mengalami keluarnya darah pada saat keguguran, apakah disebut wanita yang nifas? Dalam hal ini ada beberapa keadaan. Pertama, keguguran hanya mengeluarkan nutfah. Jadi kan urutannya tahu. Nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Nah, kalau kemudian keguguran hanya mengeluarkan nutfah, hasil pertemuan sperma dan ovum, maka ini bukan haid atau nifas. Ya, bukan haid atau nifas. Berarti ini kasusnya ya kan, kalau kembali ke sini nutfah ini 40, ini 40, ini 40. Nah, berarti 40 kurang dari 40 hari, nah, maka itu masih nutfah. Maka di sini kitab ini mengatakan itu bukan nifas. Kedua, keguguran dengan melahirkan janin yang sudah genap usia 4 bulan dan keluar bersama darah. Ya, maka darah itu disebut nifas, tidak ada perselisihan karena usia seperti itu sudah ditiupkan ruh dan kita yakin dia adalah manusia. Jadi ini tadi kembali ke sini. Ya, di sini nutfah 40 tambah 40, piro enggak? 80 tambah 40, piro enggak? 120 bagi 30, piro enggak? 12 bagi telu, piro? 4 bulan. Jadi 3 fase ini nutfah, alaqah, mudghah, ini totalnya 4 bulan. Maka ketika sudah fase mudghah ini 4 bulan, pas 4 bulan selesai, ya 120 hari, jadi 121-nya itu sudah ditiupkan ruh. Maka kalau itu yang keluar 121 hari, maka itu ya sudah dihitung sebagai janin, maka di situ kemudian keluar darahnya itu dianggap darah haid. Dalam kitab ini 4 bulan. Kalau masih ingat kemarin di kitabnya Syekh Utsaimin, berapa hari Mas Eko?
Mas Syafi'i 3 bulan, 82 hari, ya 3 bulan kurang. Jadi kitabnya Syekh Utsaimin fasenya itu adalah fase tengah-tengah antara alaqah dan mudghah. Jadi alaqah ini kan 40 tambah 40 kan 80 toh. Mudghah ini 120 gitu. Maka beliau berpendapat setelah alaqah ini 2 hari, yaitu 82 hari itu sudah, kalau keguguran maka dia dihitung sebagai darah nifas. Ketiga, keguguran dan hanya mengeluarkan segumpal darah. Masalah ini diperselisihkan ulama menjadi 2 pendapat. Pertama, darah yang keluar tersebut bukan darah haid dan bukan darah nifas. Jadi keguguran yang keluar cuma darah. Nah, dapat pendapat bahwasanya itu bukan darah haid dan bukan darah nifas. Adapun sebagian ahli ilmu menyatakan bahwa darah yang keluar itu adalah darah nifas. Mereka mengatakan bahwa nutfah ketika itu berubah menjadi darah yang merupakan asalnya manusia, maka darah yang keluar adalah manusia juga. Wallahu a'lam. Ya, kalau yang ketiga ini nggak usah bingung ya. Kembalikan lagi ke atasnya lagi. Kalau kita berpendapat yang 4 bulan ini, ya berarti itu bukan nifas, karena masih fase nutfah. Gitu. Kalau fase yang alaqah sama mudghah itu, nah alaqah ini segumpal darah, ini segumpal daging gitu. Nah pertanyaannya pas keluar itu apakah dia bentuknya itu atau usianya itu segumpal darah ini atau segumpal daging ini? Kalau segumpal darah, kok segumpal daging? Segumpal darah ini atau segumpal daging ini, kalau bentuknya adalah atau usianya adalah usia segumpal darah, maka kamu mau pakai kitab yang mana? Mau pakai kitab ini, maka belum dianggap nifas. Tapi kalau kamu pakai kitabnya Syekh Utsaimin, ya, maka itu dianggap nifas. Karena udah 80 hari lebih. Dan ini tiap fase 40 hari. Nah, kalau yang keluar di fase ini, segumpal darah juga, tapi masih di fase nutfah, maka nggak dianggap darah nifas. Ya, sedetail itu loh Islam tuh punya aturan, bahkan ada khilafiyah di dalamnya. Ini di agama lain nggak ketemu tuh kayak gitu. Keempat, keguguran dengan mengeluarkan segumpal daging yang belum sempurna penciptaannya. Pendapat yang terkenal dalam hal ini bukan nifas, sekalipun dia melihat darah. Kan aneh toh? Yang ketiga, kelihatan darah aja dianggap itu nifas, ini dianggap nifas toh. Nah, tapi ini kok kelihatan segumpal daging, ya toh? Itu malah nggak dianggap nifas. Sebagian ahli ilmu menghukumi bahwa darah yang keluar disebut darah nifas. Artinya ada khilaf, dan yang lebih kuat pendapat yang pertama, loh, dia malah menguatkan yang pertama. Ya, logikanya loh ya, kalau kita kembali ke sini, ya kalau di sini aja dia tadi menganggap nifas, harusnya di sini itu lebih nifas lagi gitu. Ya. Tapi tadi dia mengatakan maksudnya kalau itu segumpal darah, gitu. Berarti kan di sini, maka segumpal daging kok ini malah nggak dianggap nifas, harusnya ini lebih nifas lagi gitu. Adapun segumpal darah itu bisa dari fase ini, bisa juga dari fase ini, atau bisa juga fase di antara ini gitu. Nah, intinya udah nggak usah bingung, ikuti harinya aja dan ikuti pendapat siapa. Kamu mau sepakat buat dirimu, kalau kurang dari 4 bulan kita anggap bukan nifas, setelah 4 bulan kita anggap nifas, ya itu catat aja. Nanti kalau misal, ini bukan berarti ndongake loh ya, namanya hukum fikih itu kan kita memisalkan sesuatu yang belum terjadi. Kalau misal kamu keguguran ya di usia 3,5 bulan, ya berarti anggap bukan nifas. Kalau kamu berpendapat patokannya adalah 4 bulan. Tapi kalau berpendapat patokannya adalah 82 hari, ya maka kalau kamu keguguran di 3,5 bulan, ya berarti itu sudah dianggap darah nifas. Wallahu ta'ala alam. Masih ketinget. Kemudian yang kelima, keguguran dengan mengeluarkan segumpal daging yang sudah sempurna penciptaannya, maka dari yang keluar jelas nifas. Kalau ini nggak usah diperdebatkan. Artinya sebenarnya kalau kita sepakat di hari-hari tadi itu mau keluarnya bentuknya apa aja. Karena yang saya tahu kayak yang dialami istri saya itu kadang itu ya karena satu dan lain hal itu keluarnya itu udah kayak daging hancur gitu loh. Nah tentu kan kamu terus bingung, ini tangannya mana, ini mana, bentuknya mana kan gitu kan. Nah, nggak usah gitu, lihat aja dia hamil dari kapan kira-kira, sampai kemudian kapan. Kalau udah masuk 4 bulan misalnya gitu, kamu berpegang pada patokan bulan ya, maka itu kalau kurang dari 4 bulan bukan nifas. Tapi kalau kemudian kamu berpatokan pakai hari, 82 hari, maka ya sudah itu bagian dari nifas. Wallahu ta'ala. Peringatan, sebagian wanita meninggalkan sholat puasa hanya karena dia mengalami keguguran pada bulan pertama, kedua, atau awal bulan ketiga. Jelas perbuatan seperti ini nggak boleh.
rincian hukum yang telah disebutkan di atas harus diperhatikan oleh seluruh wanita. Ya, jadi keguguran di awal-awal bulan itu darah yang keluar bukan nifas. Wallahu ta'ala. Sesar, berbicara tentang wanita melahirkan dengan cara sesar ada 4 hukum. Yang pertama, jika ya, tidak mendapati darah keluar dari kemaluannya, maka dia bukan wanita yang nifas, tapi hanya wanita yang terluka akibat operasi. Jadi darah keluarnya dari perutnya kan sobek tuh, kemaluannya nggak keluar darah, maka bukan nifas. Karena kan bayi nggak keluar lewat jalan lain, lewat perut yang disobek. Kedua, jika mendapati darah keluar dari kemaluannya, maka dia wanita yang nifas, karena darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim karena sebab melahirkan. Walaupun lahirnya nggak lewat jalan lahir, tapi lewat perut. Yang ketiga, wanita yang melahirkan dan tidak melihat darah keluar, baik saat persalinan atau setelahnya, sama saja proses persalinan normal atau dengan cara operasi, maka dia adalah wanita yang suci, berlaku baginya hukum-hukum wanita suci. Artinya kalau orang melahirkan nggak keluar darah, maka jangan pakai hitungan nifas. Ada orang yang nggak keluar darah terus, pokoknya 40 hari aku untuk sholat. Enggak ya. Keempat, proses melahirkan dengan cara operasi tetap dianggap sebagai berakhirnya iddah. Artinya masa iddah, seorang wanita adalah melahirkan, apakah lahirnya secara normal ataupun secara operasi, itu sama dianggap mengakhiri masa iddah. Wallahu ta'ala. Permasalahan. 1. Melahirkan anak kembar. Jika seorang wanita melahirkan anak kembar dan rentang waktu antara kedua anak tersebut berjauhan, apakah waktu nifas dihitung ketika anak pertama atau anak kedua keluar? Pendapat ulama madhab bahwa awal nifas dan akhirnya dihitung sejak keluarnya anak pertama dari kelahiran anak kembar. Andaikan anak pertama lahir tanggal 1 dan anak kedua lahir tanggal 10, maka setelah anak kedua lahir, si ibu akan berada dalam keadaan nifas selama 30 hari saja. Jadi dihitungnya di tanggal 1. Tanggal 1 berarti kan tambah 40 tuh maksimalnya. Nah, karena ini yang lahiran yang kedua, misal ini tambah 40, berarti kan sampai 50 tuh, 50 hari ke depan gitu kan. Maka hitungannya tetap diambil 40-nya. Sehingga kalau dilihat dari sini, nah 10 ini maka kurangnya tinggal 30 lagi. Jadi bukan hitungannya dari lahir anak kedua ya, tapi dari lahir anak pertama. Karena nifas dihitung mulai kelahiran yang pertama. Pendapat yang terkuat bahwa jika darah kembali datang pada kelahiran anak kedua dari kelahiran kembar, maka dia dianggap tetap nifas pada waktu tersebut. Karena bagaimana mungkin kita katakan bahwa darah yang keluar ketika kelahiran anak kedua bukan nifas padahal sebabnya karena melahirkan. Artinya itu nifas, cuman maksimalnya tetap 40 hari dihitung dari kelahiran anak yang pertama. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.